Kisah kali ini adalah kisah yang memilukan sekaligus mencengangkan karena kisah ini baru-baru saja terjadi dan sangat viral di berbagai sosial media. Seorang gadis berasal dari Meksiko harus menerima kenyataan pahit atau bernasib tragis. Ia ditembak saat sedang melakukan siaran langsung di TikTok. Apa sebenarnya motif dari penembak ini? Mengapa orang-orang di sana yang berada dekatnya hanya berdiam? Apakah ada motif terselubung yang lebih dalam di dalamnya? Mari kita kupas kasus ini di cerita hari ini. Valeria Marquez. Ia adalah sosok yang memikat. Wajah cantiknya itu selalu menghiasi layar ponsel ribuan orang setiap harinya. Dengan tangan yang lihai merias wajah dan suara lembut yang menenangkan, ia tak sekedar mengajarkan para audiensnya untuk bermake up, namun ia pun menawarkan kebahagiaan, tempat aman untuk tertawa, bahkan berbagi, serta bagaimana percaya diri itu tumbuh. Di balik senyuman dan tatanan rambut sempurna itu, Valeria menyimpan mimpi besar. Sebagai kreator kecantikan dan juga model asal Meksiko, ia merintis jalannya dari nol, mengelola salonnya sendiri di Jalisco, serta perlahan tapi pasti membangun massa atau para pengikut di media sosial. Dari hal tersebut, ia memiliki lebih dari 200.000 orang mengikuti akun TikTok serta Instagramnya. Baginya, setiap video itu adalah pernyataan bahwa kecantikan bukan hanya soal penampilan, tapi tentang bagaimana kekuatan untuk menjadi diri sendiri. Tapi siapa yang menyangka bahwa layar yang selama ini menampilkan tutorial kecantikan serta gaya hidup pada suatu sore akan mengubah menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi. Senin 13 Mei 2025, hari yang seharusnya biasa saja. Valeria sedang melakukan siaran langsung dari Blossom Beauty Lounge, salon miliknya itu. Wajahnya muncul di layar dengan ceria seperti biasa, tangannya pun sibuk memulas warna pipi, serta para pengikutnya pun menuliskan komentar yang dibacanya dengan senyuman serta keceriaan. Tapi tiba-tiba saja ada sesuatu yang berubah. Matanya melebar, wajahnya pun yang tadinya ceria dan berekspresi berubah menjadi pucat pasi. Tangannya beralih memegangi dadanya dan dalam hitungan detik tubuhnya pun ambruk terjatuh dari kursi. Layar berguncang, komentar pun berhenti, dan suara dari siaran langsung itu berganti dengan jeritan lalu hening. Petugas medis pun segera dihubungi, dan saat petugas medis itu tiba di lokasi, semuanya sudah terlambat. Valeria tertembak saat sedang melakukan siaran langsung, di mana ia tertembak di ruang yang seharusnya menjadi tempat aman bagi dirinya serta mimpinya itu. Seorang pria itu pun masuk ke salon dan langsung melepaskan tembakan ke arah Valeria. Tak ada argumen, tak ada penjelasan, hanya satu tembakan saja. Satu nyawa dan ratusan ribu hati yang hancur serta kaget saat melihat hal tersebut. Kematian Valeria ini jelas mengejutkan banyak orang. Video saat ia terjatuh beredar luas di media sosial. Beberapa orang pun jelas tak percaya, beberapa lainnya pun marah, tapi tetap semuanya bersedih dan berduka. Unggahan terakhir Valeria di Instagram tampak seperti biasa, tersenyum, percaya diri, dan siap menaklukkan dunia dalam swafoto yang diunggah hanya beberapa jam sebelum ia meninggal. Kini kolom komentar itu pun berubah menjadi lautan duka. Ucapan bela sungkawa datang dari para pengikutnya. Bahkan banyak yang menulis, "Kami mencintaimu Valeria, kau tidak pantas pergi seperti ini." Kepolisian langsung mengamankan lokasi. Tim forensik dari Lembaga Ilmu Forensik Jalisco mengumpulkan barang bukti. Jenazah Valeria dibawa untuk diautopsi, dan pihak keluarga pun diberi kesempatan untuk proses identifikasi. Namun sampai kini belum ada informasi pasti soal siapa pelaku tersebut. Motifnya pun belum diketahui, dan satu pertanyaan terus menggantung. Mengapa?
Namun satu hal yang jelas, kematian Valeria ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri atau kejadian yang kebetulan. Ini adalah sudah terorganisir dan terencana, di mana bagian dari krisis yang lebih besar, krisis kekerasan terhadap perempuan di Meksiko. Serta ada juga kronologi yang beredar bahwa Valeria sedang menunggu di salon itu untuk menerima hadiah besar, yaitu hadiah ketiga dari rekannya yang mengharuskan ia untuk menunggu di sana lebih lama. Rekannya itu pun yang bernama Erika, dan di tempat kejadian pun ada satu rekan lagi yang bernama Viviana. Sampai akhirnya ada orang datang mengenakan sepeda motor. Lalu orang itu bertanya pada Valeria, "Apakah kamu Valeria?" Dan Valeria pun menjawab, "Ya." Dan tragedi mengenaskan itu pun terjadi. Ia ditembak di 2 titik, yaitu di kepala dan juga dada. Hingga saat ini masih diselidiki lebih dalam karena banyak spekulasi yang beredar. Ada juga yang menyebutkan motif itu karena pacarnya Valeria sakit hati. Tapi ada juga yang menyebutkan temannya itu iri dan melakukan hal kejam dengan menyewa pembunuh bayaran, atau ada juga yang menyebutkan bahwa ia korban dari femisida. Menurut laporan yang dikutip dari The Mirror United Kingdom, Meksiko adalah salah satu dari 4 negara dengan tingkat pembunuhan perempuan tertinggi di Amerika Latin dan Karibia. Jalisco, tempat tinggal Valeria, menempati posisi ke-6 dari 32 negara bagian dengan kasus pembunuhan terbanyak. Kekerasan itu pun datang dari berbagai macam. Ada bentuk pelecehan di jalan, penghilangan paksa, dan pembunuhan brutal. Dari spekulasi yang beredar, tentu banyak pertanyaan muncul. Apakah Valeria menjadi korban karena ia seorang perempuan yang sukses? Ataukah ini bagian dari kekacauan sosial dan kekerasan yang tak kunjung usai? Hingga kini, kejaksaan belum memastikan apakah kasus ini masuk kategori femisida. Tapi apakah label itu mengubah kenyataan bahwa seorang perempuan muda dengan mimpi dan harapan kini telah tiada? Valeria Marquez mungkin hanya satu dari banyak nama yang muncul dalam berita kriminal. Namun, bagi mereka yang mengenalnya dan bahkan yang hanya mengenalnya dari layar, Valeria adalah simbol semangat serta simbol harapan. Ia tak pantas untuk meninggal seperti itu. Tak di salon kecil miliknya, tak di tengah siaran langsung, tak juga di depan pengikut yang mencintainya. Kisah Valeria ini akan terus dikenang sebagai pengingat bahwa dunia digital bukanlah benteng yang kebal dari kekerasan yang nyata, dan bahwa di balik senyum dan filter Instagram maupun TikTok ada manusia yang bisa menjadi korban. Semoga kepergian Valeria Marquez ini bisa menjadi lebih dari sekedar berita viral. Semoga ia menjadi panggilan bagi sistem hukum untuk bertindak, bagi masyarakat untuk peduli, dan bagi dunia untuk sadar bahwa setiap perempuan berhak hidup bukan dalam ketakutan, tetapi dalam kebebasan serta rasa aman. Jadi, jika kalian menyukai untuk mengupas tuntas cerita dan juga informasi terupdate, berikan tanggapan kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk di-like, share, dan juga subscribe. Agar tidak tertinggal, jangan lupa nyalakan lonceng di bawah. Terima kasih.